Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rohani dari kelas Teknik Pertanian A angkatan 2021 dengan NPM 211407163. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah listrik dan elektronika. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai arus, tegangan, daya, dan muatan listrik atau AC dan DC. Pengertian arus. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan arus adalah ampere atau sering disebut A. Dalam rumus disimbolkan dengan huruf I. Arus listrik bergerak mengikuti arah aliran muatan positif ke arah aliran negatif. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran arus adalah ampermeter. Dalam video ini saya tampilkan salah satu contoh dari gambar ampermeter. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Atau dapat disimpulkan, I sama dengan V per R. Dengan I sama dengan arus, V sama dengan voltase, dan R sama dengan hambatan. Di sini adalah tokoh yang menemukan hukum Ohm, yaitu George Simon Ohm. Selanjutnya, untuk mencari arus, dapat menggunakan rumus V per R. Dalam contoh soal, diketahui sebuah rangkaian memiliki tegangan sebesar 10 volt. Resistor yang dipasang bernilai 20 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Dijawab, V sama dengan 10, R sama dengan 20, I sama dengan P per R. Jadi 10 per 20, I sama dengan 0,5 ampere. Selanjutnya, tegangan arus. Tegangan listrik atau electric voltage adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt atau V. Tegangan listrik dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui konduktor. Semakin tinggi tegangan, maka akan semakin besar pula kemampuan untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Berikutnya, rumus dan contoh soal. Dalam sebuah rangkaian listrik, terdapat hambatan sebesar 4,5 ohm. Dengan arus listrik yang mengalir adalah 10 ampere. Berapakah tegangan listrik yang dihasilkan? R sama dengan 4,5. V sama dengan I sama dengan 10. V sama dengan I dikali R. I 4,5 dikali 10 sama dengan 45 volt. Selanjutnya, daya. Daya listrik merupakan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Daya listrik atau electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Satuan daya adalah watt atau sering disingkat dengan huruf W. Rumus dan contoh soal. Rumus mencari daya ada 3. Yang pertama, P sama dengan V dikali I. Contoh soalnya, sebuah LED dihubungkan dengan tegangan sebesar 220 volt. Dialiri arus sebesar 50 ampere. Tentukan besar daya yang dihasilkan. V sama dengan 220, I sama dengan 50. P adalah V kali I. P sama dengan 220 dikali 5. P sama dengan 1100 watt. Soal kedua, P sama dengan I kuadrat dikali R. Contoh soal, sebuah lampu mempunyai hambatan sebesar 5 ohm dan membutuhkan arus 0,5 ampere.
Berapakah daya yang dikonsumsi? R sama dengan 5, I sama dengan 0,5. P adalah I kuadrat dikali R. P sama dengan 0,5 kuadrat dikali 5. P sama dengan 1,25 watt. Selanjutnya, P sama dengan V kuadrat per R. Contoh soal, sebuah lampu mempunyai hambatan sebesar 5 volt. 5 ohm membutuhkan tegangan sebesar 12 volt. P sama dengan V kuadrat per R. P sama dengan 12 kuadrat per 5. P sama dengan 28,8 watt. Analogi. Daya listrik dapat dianalogikan sebagai volume air di dalam sebuah tangki, sedangkan tegangan listrik dapat dianalogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki. Hambatan listrik adalah penghambat pada pipa saluran air. Daya listrik adalah daya dorong air menuju saluran air. Selanjutnya, muatan arus listrik AC dan DC. Apakah muatan arus listrik itu? Muatan listrik adalah istilah untuk partikel atom, yaitu proton dan neutron. Seperti yang kita ketahui, proton merupakan partikel atom bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel atom bermuatan negatif. Nah, apakah pengertian dari AC dan DC? AC atau alternating current merupakan listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan selalu bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoidal. Ini merupakan gambar dari gelombang sinusoidal pada arus listrik AC atau alternating current. Selanjutnya adalah contoh soal dapat kita lihat, diketahui. Pertanyaannya adalah berapakah R total? Jadi untuk menghitung R total pada rangkaian seri atau AC itu hanya menambahkan semua R yang ada di dalam soal. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 5 ohm. Nah, jadi kita jumlahkan 2 plus 2 ditambah 3 ditambah 5 adalah 10 ohm. Nah, bagaimana sih pemanfaatan arus listrik AC dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya sangat banyak sekali pemanfaatan arus listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan lemari pendingin, mesin cuci, setrika, dan lain-lain. Nah, semua barang yang menggunakan arus listrik PLN berarti telah memanfaatkan arus listrik AC. Sebagai pengaman listrik AC yang ada di rumah, biasanya PLN itu menggunakan pembatas sekaligus pengaman. Pengaman itu yaitu MCB atau miniatur circuit breaker. Selanjutnya yaitu arus listrik DC atau arus listrik direct current, merupakan arus listrik searah. Jadi apabila AC itu bolak-balik, sedangkan DC itu searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung yang negatif. Berikut merupakan gambar dari gelombang grafik dari DC, arus DC. Contoh soal arus DC. 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Pembahasan, diketahui R total sama dengan 0,75 ohm. Ditanya R1, R2, dan R3. Dijawab 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 sama dengan 1 per 0,75 sama dengan 1 per R plus 1 per R plus 1 per R sama dengan 1 per 0,75 sama dengan 3 per R. R adalah 2,25 ohm. Contoh dari
Pemanfaatan arus DC dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah banyak dan umum digunakan. Listrik DC biasanya digunakan dalam perangkat elektronika, meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronik yang menggunakan arus DC, contohnya itu motor listrik DC. Namun kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Beberapa di antaranya adalah penggunaan lampu LED atau light emitting diode, kemudian komputer, laptop, TV, radio, dan jam dinding. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Jika dalam hambatan R mengalir arus listrik I, maka antara ujung-ujung hambatan timbul beda potensial V. Jika di antara ujung-ujung hambatan R terdapat beda potensial V, maka dalam hambatan pasti mengalir arus I. Jika arus listrik I mengalir dalam suatu penghantar dan antara ujung-ujung penghantar muncul beda potensial V, maka dalam penghantar tersebut terdapat hambatan. Antara tegangan listrik, hambatan pengantar, dan kuat arus listrik adalah satu kesatuan dalam suatu rangkaian. Arus listrik AC dan DC dapat dibedakan melalui arus yang mengalir pada rangkaian. Arus AC merupakan arus yang searah, sedangkan arus DC merupakan arus bolak-balik, terlihat dari gelombang masing-masing arus. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.